Hari ini kita praktikum mengenai skor asam amino. Masih ingat kan ya kalian kemarin belajar saat UTS tentang protein? Ada yang mau ngasih tahu ke saya yang di kelas atau yang di Zoom? Protein itu ada kan tersusun atas asam amino. Asam amino itu ada berapa jenis? Dua. Apa aja? Esensial sama non esensial. Apa bedanya esensial dan non esensial? Ulang siapa maaf? Ya, kalau non esensial? Ya, jadi kalau misalnya asam amino non esensial, tubuh kita bisa mensintesis sendiri. Kalau tadi lihat di vitamin, ya kita belajar vitamin kan ada beberapa vitamin itu dia ada dalam mekanisme sintesis asam amino. Nah, itu dia termasuk ke dalam proses pembentukan asam amino non esensial di tubuh fungsi vitamin itu. Terus yang satu lagi adalah asam amino esensial. Yang esensial artinya kita harus mendapatkan dari makanan, karena tubuh kita nggak bisa mensintesis sendiri. Sebelumnya saya share ininya dulu ya. Bisa kalian buka di chat. Sebentar. Saya akan share modul. Nggak bisa langsung ya. Boleh deh Kak. Iya. Sebentar ya. Modulnya akan di-share sama Bu Delita. Gak tahu, biasanya aku drag aja bisa. Atau share ke PJ aja kali ya. Nuri. Ada Nuri itu. Iya. Oke, nanti akan di-share sama Bu Delita ya. Sekarang saya penjelasan dulu. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Nah, kita belajar mengenai penilaian skor asam amino pada pangan. Jadi, kita melakukan penilaian skor asam amino ini untuk mengetahui dari makanan yang kita konsumsi, kira-kira berapa asam amino esensial yang terkandung dan dapat diserap oleh tubuh kita. Jadi, kalau misalnya kita makan, misalnya contohnya itu kita makan nasi. Nasi kan ada proteinnya dan dia juga ada kandungan asam aminonya. Tapi kandungan asam amino esensial pada nasi itu nggak sama. Misalnya kalau nggak salah tuh lisinnya dia lebih sedikit dibandingkan metioninnya kalau nggak salah ya. Nah, kita belajar mengenai penilaian skor asam amino itu untuk mengetahui kira-kira dari nasi ini nih yang kita peroleh asam aminonya tuh apa aja dan berapa banyak yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Sama lampirannya juga. Ada lampiran satu. Oke. Jadi protein, tahu ya protein itu zat gizi makro, fungsinya untuk membangun struktur tubuh, mendukung proses pertumbuhan, kemudian juga memperbaiki sel dan jaringan tubuh yang rusak atau mati. Terus kan protein tersusun atas asam amino, ada dua jenis tadi ya, asam amino esensial dan non esensial. Nah, kemudian mutu protein pada suatu bahan pangan itu ditentukan dari ketersediaan asam aminonya, khususnya itu adalah dari asam amino esensialnya. Dan juga efektivitas dari asam amino tersebut untuk diserap di dalam tubuh kita. Jadi makin banyak yang bisa diserap, maka makin banyak juga yang dapat digunakan oleh tubuh. Sehingga proteinnya itu makin baik di dalam bahan pangan tersebut. Nah, jadi si skor asam amino ini fungsinya adalah untuk menentukan mutu dari protein. Kemudian nilai skor asam amino ini ditentukan dengan cara membandingkan kadar asam amino esensial pada bahan pangan yang kita konsumsi dengan nilai asam amino esensial pada pola asam amino menurut usia.
Jadi seperti DKBM, kalau DKBM itu kan bahan makanan, terus ada kandungan gizinya ya, macam-macam, karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Nah, untuk asam amino ini, dia punya daftarnya juga, namanya daftar asam amino. Jadi ada nanti nasi, triptofannya berapa, metioninnya berapa, lisinnya berapa, kayak gitu. Konsepnya juga sama, jadi kita menjumlahkan dari total yang kita konsumsi dalam sehari. Bedanya, kalau misalnya pada perolehan DKBM kita, konsumsi kita itu kan diperoleh, kita membandingkan dengan kebutuhan harian kita dalam satu hari. Kalau misalnya untuk menentukan skor asam amino, kita membandingkan dengan pola asam amino. Pola asam amino ini itu berbeda-beda. Pengkategoriannya ada untuk bayi, anak-anak, orang dewasa, dan juga ibu hamil, kayak gitu. Jadi membandingkannya dari pola asam amino. Kemudian, untuk skor asam amino ini, dia ada kisaran nilainya. Silakan, Gaby ya? Ya, silakan. Kalau skor asam amino ini, dia ada kisaran nilainya yaitu 0 sampai 100. Terus, kalau misalnya diperoleh hasilnya lebih dari 100, maka kita cukup menuliskan 100 plus. Karena asumsinya asam amino yang bisa diserap di tubuh kita itu hanya 100% itu, sisanya nanti akan diekspresikan, akan dibuang. Kemudian ada namanya asam amino pembatas. Asam amino pembatas itu adalah jenis asam amino yang skor asam aminonya paling kecil. Asam amino pembatas ini menunjukkan besaran asam amino yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh dari bahan pangan tersebut. Jadi contohnya ada dua nih, misalnya metionin SAA-nya 95, satu lagi lisin 87. Nah, asam amino yang bisa kita serap di tubuh kita adalah si 87 itu. Jadi meskipun metionin nilainya 95, yang terserap sama tubuh kita itu adalah yang 87. Karena asam amino pembatasnya tadi 87 gitu. Jadi pokoknya yang paling kecil adalah menjadi asam amino pembatas. Sampai sini jelas ya? Yang di Zoom ada yang mau ditanyakan dulu? Tentang skor asam amino tadi jelas ya, nanti kita masuk ke latihan. Nah, tujuan praktikum hari ini, nanti kalian akan kami minta untuk latihan, menghitung, menentukan skor asam amino dari, bisa itu bahan pangan atau gabungan dari konsumsi bahan pangan, berbagai bahan pangan. Kemudian, mampu menghitung skor asam aminonya juga, serta dapat menentukan jenis asam amino mana yang menjadi asam amino pembatas, terus menentukan skor asam aminonya. Nah, instrumen yang kita gunakan adalah DKBM, terus daftar kandungan asam amino, dan daftar kecukupan asam amino atau pola kecukupan asam amino. Nah, untuk yang lampiran ini, yang kandungan asam amino sama kecukupan, udah dikirimkan tadi di lampiran tabel asam amino. Yang ini tabel kandungan asam amino. Bisa dibuka, jadi lampiran 1 dia kurang lebih seperti DKBM. Oh, sorry, yang di Zoom nggak lihat. Kelihatan ya? Nah, dia itu mirip seperti DKBM, cuman dia memang nggak selengkap DKBM, lebih nggak lengkap lagi, hanya sebagian bahan pangan aja. Kemudian pada daftar ini yang digambar, yang tercantum datanya itu adalah nama bahan makanannya, kemudian kadar protein, kadar air, dan asam aminonya, asam amino esensialnya. Ada isoleusin, leusin, lisin, terus asam amino sulfur, metionin, dan cysteine, terus yang aromatik, fenilalanin, dan tirosin, terus ada treonin, triptofan, dan juga valin. Ini adalah daftarnya. Kemudian pada lampiran 2, nah saya mohon maaf ya jadi saya susah banget mencari file yang bentuknya tuh mudah dibaca. Kalau misalnya kalian mau memiliki daftar yang enak untuk dibaca, mungkin bisa ada yang punya buku ini nggak? Ada yang pernah udah coba beli? Jadi kita praktikum dia tuh dari sini banyak materinya. Nah di buku ini daftar asam aminonya itu lebih jelas gitu. Jadi kalau misalnya kalian sebenarnya nggak masalah pakai yang dari saya ini lampirannya, cuman kalau mau yang lebih jelas bisa menggunakan buku ini.
Kemudian lampiran 2-nya, ini adalah pola kecukupan asam amino. Dia itu mirip sama AKG. Kalau AKG itu kan untuk semua zat gizi. Nah, kalau misalnya si pola kecukupan asam amino ini hanya untuk asam amino esensial saja. Dan yang kita gunakan adalah daftar yang tahun 85 ini. Jadi pengkategoriannya itu adalah untuk bayi, anak usia prasekolah, anak usia sekolah, orang dewasa, dan wanita menyusui. Jadi nanti membandingkannya menggunakan ini. Kira-kira nanti SAA-nya apakah sudah untuk menentukan berapa nilai SAA-nya gitu, membandingkannya dari sini. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan yang pertama. Cara penentuan kandungan asam amino esensial pada bahan makanan. Sebenarnya caranya itu sama dengan ketika kalian menentukan kandungan gizi yang lain pakai DKBM. Ya, tadi kan kita sudah mengamati tabelnya, udah tahu ada tercantum data-data apa saja. Kemudian sebelum kita menentukan kandungan asam aminonya, kita harus menentukan dulu kandungan protein. Penentuan kandungan protein sama caranya, jadi berapa berat yang dikonsumsi, nanti dikonversi untuk memperoleh protein. Masih ingat ya caranya itu ya? Kalau misalnya proteinnya sudah diperoleh, baru kita cari berapa kadar asam aminonya. Nah, untuk mencarinya, kita cari bahan pangannya dulu. Misalnya kita misalnya makan ayam proteinnya itu ternyata 8 gram sudah kita tentukan. Kemudian kita cari di tabel DAA-nya, daftar asam amino, kita cari ayam. Daging ayam. Nah, ini udah ketemu ya daging ayam. Ini daging ayam. Di sini ada kadar air, kadar proteinnya, dan ini asam aminonya. Nah, yang kita masukkan sesuai dengan nama asam aminonya. Kalau mau tahu kadar, yang pertama itu isolesin. Isolesinnya berarti 38,5. Ini per gram protein ayam. Ya. Terus ada isolesin, ada leusinnya 77,6 miligram per gram protein pada ayam. Ya, kita udah dapet ya ayam di sini. Selanjutnya, baru kita hitung berapa kadar asam aminonya. Caranya adalah dengan mengalihkan berat protein dari bahan pangan tadi dengan asam amino pada daftar. Ya, kalau misalnya tadi ayam yang kita konsumsi 8 gram proteinnya, maka isolesinya berapa? Kita kali dengan yang ada di daftar. Isolesin per gramnya itu 38,5. Berarti kalau kita mengonsumsi 8 gram protein, isolesinya berapa gram? Tinggal 8 dikali 38,5. Berapa tuh? Ada yang nggak tahu nggak jawabannya? Saya juga belum hitung. Ada yang tahu di Zoom? Ada yang tahu? Ya, 308. Berarti isolesin dari 8 gram ayam, 8 gram protein ayam adalah 308. Nah, tadi itu baru isolesin aja ya. Oke. Jadi tahu ya cara penentuannya. Nah, habis itu kita tentukan setelah kita tadi kan dapat isolasi, nanti kita tentukan untuk jenis asam amino yang lain. Caranya juga sama, si 8 gram protein dikalikan dengan miligram dari asam amino bahan pangan tersebut per gramnya. Nah, di sini cara kita pertama coba hitung pada contoh soal. Contoh soalnya itu adalah 35 gram ikan kembung. Berat ikan kembungnya 35 gram. Yang pertama, kita tentukan dulu berapa kandungan proteinnya. Cara penentuannya sama, kayak perhitungan biasanya pada DKBM. Kalau kita cek di DKBM, ternyata BDD ikan kembung itu 80%. Terus kandungan protein per 100 gramnya adalah 22 gram. Kalau misalnya kita ikan kembung yang dikonsumsi 35 gram, berapa kandungan proteinnya? Nah, setelah dimasukkan, ini 35 dari berat ikan kembungnya per 100, dikalikan 22 gram dari kandungan protein per 100. 22 gram per 100 gram ikan kembung yang kandungan
dikali dengan BDD-nya 80%. Nah, diperoleh 6,16 gram. Ini adalah kadar protein dari 35 gram ikan kembung. Kemudian, setelah kita mengetahui kandungan proteinnya, kita tentukan asam aminonya dengan cara mengalihkan tadi 6,16 si kandungan proteinnya dikalikan dengan kadar asam amino yang ada di dalam daftar. Sekarang kita coba buka dari ikan kembung yang ada di daftar. Ikan kembung. Nah, ini ikan kembung ya. Ikan kembung, isolasinya per gram proteinnya itu 46,4. Kalau tadi 6,16 berarti berapa? Kalau proteinnya 6,16 berarti isolasinya berapa? Tinggal dikalikan aja. Ya, 285,824 ya. Kayak gitu jelas ya. Kemudian tentukan juga untuk asam amino yang lain. Leucin, lisin, methionine, cysteine, dan sampai valin. Nah, di sini sudah kita tentukan semua. Gampang ya. Tapi memang ribetnya itu karena kalian harus section satu-satu. Ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau yang di Zoom tadi penjelasan saya jelas nggak atau membingungkan? Ngerti? Gampang ya? Ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada yang mau nanya ya. Kita masuk ke latihan perhitungan. Coba sekarang kalian tentukan kandungan asam amino pada 25 gram daging ayam. Nah, daging ayamnya ini BDD-nya 100%. Coba kalian tentukan dari isoleucin sampai valinnya. Saya kasih waktu sampai jam 13.40. Ya. Jadi tentukan dulu kadar proteinnya, baru nanti tentukan kandungan asam amino. Nanti saya random suruh ngitung. Gitu ya.
Ibu, maaf, mau tanya. Iya, silakan. Itu kan yang di tabelnya protein daging ayam kan 18,1 ya, Bu? Boleh diulang? Itu kan yang di tabelnya proteinnya 18,1. Hmm. Nah, itu dikali 25 apa gimana, Bu? Ayo, gimana cara nentuin protein? Masa lupa? Ini nggak jawab ya, coba hitung sendiri dulu. Nanti saya coba suruh Aura yang menjelaskan nanti ya. Nah, ini Coba cek lagi modul-modul sebelumnya cara penentuan protein gimana. Penentuan kandungan gizi gimana. Kalau ada yang udah, boleh Bu, saya udah Bu, bilang ya.
Cara ngitungnya gimana? Nah, coba cek tadi di soal BDD-nya berapa. Ada yang lain dapat proteinnya berapa? 4,55 ya. Coba yang di Zoom ada yang udah dapat belum proteinnya berapa? 4,5. Ya, benar 4,55. Tadi di soal BDD-nya itu 100 ya. Oke, Charlie hitung lagi ya, ulang ya. Ada yang udah selesai nemuin asam aminonya nggak? Siapa namanya? Ya, Masa silakan. Isolasinya berapa? Isolasinya? Mm-mm. 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 Oke. Mm-mm. Mm-mm. 100 101,09. Oke, ngerti ya, gampang ya. Coba yang di Zoom, saya mau tanya Elena. Elena dapat proteinnya berapa? Ini 4,55. Oke, isolasinya berapa? 175,175. Oke, terus leusinnya? 353,08. Lisinnya? 348,53. Lanjut. Motilinnya 124,67. Sistemnya 38,675. Kalau AS-nya 163,345. Nah, yang AAS-nya itu kan gabungan antara metionin sama cysteine. Jadi nggak apa-apa nggak dihitung. Tapi lanjut. Oh, Fenilalanine? Fenilalanine 180,18. Terus tirosin? Tirosinnya 164,255. Treoninnya 214,305, triptofannya 43,225, sama valinnya 181,09. Oke, udah bisa ya Elena ya. Makasih. Ada yang masih bingung nggak? Di kelas ada yang masih bingung? Gampang ya. Yang di Zoom ada yang masih bingung nggak? Aura, gimana Aura? Ibu, Kak Aura dapat proteinnya 4,525 ya? Coba kalkulatornya. 100 gram ayam itu proteinnya 18,2 kalau di BKBM. Oh, ini Ya. Aura lihatnya 18,1. 18,2 ya di BKBM. Jadi protein yang didapetin itu 4,55. Ada yang bingung nggak dapetin asam aminonya dari mana ngitungnya? Bisa? Syakira Masih bisa? bingung, Ibu. Oh, Tri masih bingung. Ya, Ibu. Syakira bisa ya. Tri di mana bingungnya? Tentuin isolasi lesinnya. Soalnya tadi gak fokus, Bu. Oke. Kalau untuk dapetin kandungan proteinnya udah ngerti kan ya? Ngerti, Ibu. Ya, sampai 4,55 udah dapet ya. Nah, Ya. buat dapetin si kandungan asam aminonya, lihat di tabel yang di lampiran. Ya, di sini kan ada isolesin, leusin, lisin, metionin, cysteine. Ya kan? Kita lihat daging ayam. Ini tuh per 1 gram protein daging ayam, kadar isolesinnya adalah 38,5. Kalau misalnya 4,55 protein, berarti berapa kadar isolasinya? Berarti kan 4,55 tinggal dikalikan 38,5 gitu. Jelas nggak, Tri? Jelas, Ibu. Ya, jadi Kasih. coba kamu kalikan dulu ya. Nanti kalau udah selesai tolong bilang, Bu, saya udah, Bu, gitu ya. Ada lagi nggak yang masih bingung?
Ananda udah paham? Paham, Ibu. Oke. Hilda gimana Hilda? Oke. Melva tadi sempat keluar ya. Melva udah dapat proteinnya berapa? Udah, Ibu. Tapi Melva tadi salah proteinnya kayak Aura 18,1 itunya. Bukan Oh, 18,2. oke. 18,2 ya. Nah, Ya, Ibu. pas ya. Tapi udah bisa dapetin yang asam aminonya, ngerti ya cara ngitungnya? Yang itunya belum ngerti banget, Ibu. Yang asam Kamu aminonya. sambil dibuka yang tabel daftar asam aminonya. Iya. Ya, nanti protein yang didapetin 4,55 tinggal dikalikan dengan kadar asam amino yang ada di sini. Jadi untuk isoleusin 4,55 dikali 38,5. Jadi tinggal dicari aja bahan pangannya, nanti ketemu deh berapa kandungan asam aminonya gitu. Coba tolong dihitung dulu Melva ya, nanti kalau udah tolong kasih tahu saya. Angelica, paham? Paham, Ibu. Oke, Siti Husna ini gimana? Paham, Bu. Oke, siap. Udah pada paham ya? Oke, sekarang kita lanjutin berarti. Tadi Melva sama Tri, tolong hitung dulu ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi kan berarti udah bisa ya cara menentukan asam amino pada satu bahan pangan. Terus gimana cara menentukan kalau misalnya bahan makanannya itu nggak ada di tabel dasar asam aminonya. Contohnya itu kayak bakso sapi atau bakso ayam di tabel asam amino itu nggak ada. Jadi kalian harus melakukan konversi dulu. Nah, konversinya itu dilakukan dengan cara dari bahan mentahnya, bahan utama mentahannya itu apa. Kalau misalnya tadi ya tidak ditemukan, misalnya roti. Roti itu kan nggak ada di tabel daftar asam amino. Terus, tapi di DKBM ada nih roti. Tapi kan kita tetap butuh untuk cari asam aminonya ya. Maka si rotinya ini dikonversikan dulu ke bahan dasarnya. Bahan dasar roti itu kan tepung terigu. Dengan melakukan hal tersebut, nanti kandungan asam aminonya baru bisa kita ketahui. Nah, cara mengkonversikannya adalah dengan kandungan asam amino pada J. J di sini adalah roti, kandungan protein pada roti dibagi dengan kandungan protein pada tepung terigu dikalikan asam amino pada tepung terigu. Yang didaftar asam amino pada tepung terigu. Nanti kalau ini contohnya ya, kita menghitung asam amino pada biskuit. Biskuit itu di tabel DAA nggak ada. Berarti kan harus kita konversikan dulu. Nah, bahan utama dari biskuit adalah tepung terigu. Jadi yang pertama, kita cari dulu berapa kandungan protein dari 60 gram biskuit. 60 gram biskuit. Nah, 100 gram biskuit itu kalau di DKBM, kandungan proteinnya adalah 6,9. Kalau 60 gram, maka nanti diperoleh proteinnya 4,14 gram. Kemudian, kita udah tahu nih kandungan protein biskuit. Sekarang kita cari kandungan protein dari tepung terigu. Tepung terigu itu 100 gramnya adalah 8,9 gram protein. Udah ya, kita udah dapat kandungan protein 60 gram biskuit, 100 gram biskuit, sama 100 gram tepung terigu. Sekarang kita lakukan konversi. Jadi kita mengkonversi untuk mengetahui kandungan asam aminonya. Menggunakan cara yang tadi. Kandungan protein pada biskuit dibagi dengan kandungan protein pada tepung terigu dikalikan asam aminonya. Nah, yang digunakan adalah kandungan protein untuk 100 gram biskuit yang 6,9. Jadi 6,9 dikali 8,9. 8,9 itu adalah protein pada 100 gram tepung terigu. Dikali 43,3. 43,3 ini adalah isoleusin pada tepung terigu. Baru nanti kita dapat deh asam amino yang sudah dikonversi. Nah, ini adalah asumsinya adalah asam amino pada roti. Isoleusin pada roti itu per gramnya itu ada 33,6 mg. Gitu ya. Sama, kita hitung dulu untuk semua
asam amino. Setelah kita Ibu. peroleh, ya, Ibu maaf, itu 6,9-nya itu dari mana? 6,9 itu adalah 100 gram protein pada biskuit, pada 100 gram biskuit. Jadi kan sebelum kita menentukan asam amino, kita harus tahu dulu berapa proteinnya. Ya kan, lihat dulu di DKBM nih. Nah, per 100 gram biskuit itu proteinnya adalah 6,9. Ya, Melva ya. Itu kan per 100 gram. Yang kita konsumsi berapa? 60. Berarti kita cari dulu untuk 60 gram berapa proteinnya. Dapatkan 4,14. Tapi kan di daftar asam amino nggak ada nih. Di daftar asam amino itu nggak ada asam amino untuk biskuit. Jadi harus kita konversi. Cara konversinya kita menggunakan berat protein dari 100 gram. Biar sama satuannya. Biar kita nggak usah ngitung berapa untuk tepung terigu berapa gitu. Jadi maksudnya biar langsung aja menggunakan satuannya sama per 100 gram. Nanti diperoleh isoleusin konversinya itu sekian, 33,6 sampai semua asam amino. Baru deh kalau kita udah memperoleh asam amino yang dikonversikan, baru kita masukkan kalau misalnya 60 gram biskuit itu berapa ininya asam aminonya gitu. Sorry, ini saya salah masukin. Nah, ini harusnya menggunakan 4,14. Gitu. Jadi ini 4,14, 4,14, ya kan? Gitu. Ntar saya kirim lagi update-an ininya ya. Nah, baru nanti kita memperoleh kandungan asam amino pada 60 gram biskuit. Gitu. Jadi ini pakainya yang 6,14 ya. 4,14. Sorry. Ntar saya perbaiki. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bingung nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Bingung, Bu. Bingung di mana, Aura? Dari yang hitung-hitung ini loh, Bu, yang di atas. Yang ini? Yang 6,9 per 8,9. Ya. Kalau tadi Aura udah ngerti kan cara nentuin protein 60 gram biskuit? Udah ngerti? Biskuit. Nih, kan contohnya itu adalah dia mengonsumsi 60 gram biskuit. Terus kita harus menentukan berapa asam aminonya. Ya, Aura ya? Oh iya, Bu. Ya. Kalau misalnya mau menentukan asam amino yang terkandung pada biskuit, kan kita harus tahu dulu berapa protein yang terkandung di biskuit tersebut. Ya kan? Iya. Nah, berarti kita cari dulu berapa kandungan protein dari biskuitnya. Nah, di DKBM, 100 gram biskuit itu dia kandungan proteinnya 6,9 gram. Kalau misalnya 60 gram, berarti berapa proteinnya? Tadi, bentar, Bu. Ini nih. Oh iya, iya. 4, Bisa ya? 4,14. 4,14 itu diperoleh dari ini 60 gram berat biskuitnya, 6,9 adalah kandungan proteinnya yang terkandung ya, dikalikan dengan BDD-nya 100%. Nanti diperoleh protein dari 60 gram biskuit adalah 4,14 gram. Jelas, Aura, sampai sini? Jelas, Ibu. Oke. Terus, kalau kita perhatikan pada tabel daftar asam amino, biskuit itu nggak ada di situ. Ya, coba kita cari deh, ada nggak ya biskuit di sini? Nah, di sini tuh nggak ada biskuit. Nggak ada ya, adanya kerupuk, makaroni, terus mie, tapi biskuit itu nggak ada. Karena nggak ada, kita harus melakukan konversi. Konversinya itu menggunakan bahan utamanya. Bahan utama dari biskuit adalah tepung terigu. Ya,
Sampai sini jelas, Aura? Iya jelas Bu. Aku bingung kok ada tepungnya. Kenapa? Iya tadi tuh bingungnya kenapa ada tepung terigunya. Iya, karena dia tadi harus dikonversi dulu, karena di tabel asam amino tidak ada. Nah, gimana cara kita konversinya? Caranya adalah dengan ini, kita cari dulu isolesin atau kandungan asam amino yang hasil konversinya. Cara pengonversiannya kayak gini, kandungan protein per 100 gram bahan yang kamu pengen cari dibagi dengan protein per 100 gram dari bahan utamanya dikalikan dengan asam amino dari bahan utama. Makanya ini 6,9. 6,9 adalah berat protein dari 100 gram biskuit dibagi 8,9 yaitu berat asam amino dari 100 gram tepung terigu dikalikan 43,3. 43,3 adalah kandungan isolesin pada tepung terigu. Ya, nanti diperoleh 33,6. Jadi 33,6 adalah isolesin yang digunakan untuk menentukan asam amino dari biskuit. Jelas sampai sini, Aura? Iya Ibu udah Oke. paham. Nanti Udah baru jelas. tinggal dikali kayak biasa di sini. Bisa ya? Iya. Nanti saya Iya, tulis Ibu. dulu hasilnya. Ada yang mau nanya nggak? Maaf ya, saya jelasinnya lama. Yang di Zoom ada yang masih bingung? Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk Paham, Bu. lagi ke latihan soalnya. Sekarang latihan soalnya adalah tentukan kandungan asam amino dari 50 gram yogurt. Yogurt yang berbahan dasar susu sapi. Coba cari dulu di DKBM, apakah ada yogurt atau tidak. Kalau nggak ada yogurt, saya ganti nanti bahannya. Nggak ada yogurt. Ada? Ada Ibu. Yogurt. Yogurt. Ada ya? Jadi, pakai cara yang tadi. Ini yogurt. Bahan dasarnya susu sapi. Sampai jam 14.15 ya, saya kasih waktu. Iya udah masuk.
pakai susu sapinya yang segar ya, yang di DAA-nya. Ada yang udah? Kalau udah bilang ya.
Ibu, sudah. Oke, Syakira, berapa protein dari yogurtnya? Dari 50 gram yogurt, proteinnya 1,65. Oke, terus konversinya berapa jadinya isolasinya? Solusinya 71,878. 87, oke, oke, terus? Lusinnya 110,859. Hmm, Lisinnya 87,656. hmm, Metioninnya 27,740. hmm, Sistinnya 10,003. hmm, Fenilalaninnya 57,028. hmm, Tirosinnya 57,234. hmm, Treoninnya 51,871. hmm, Triptofannya 15,778. hmm. Valinnya 77,343. Oke, nanti dia dikalikan lagi dengan protein dari yogurtnya ya untuk memperoleh gitu. Udah dikali juga? Oke, dikali lagi ya. Dikali sama protein yogurtnya. Oke. Konversinya udah betul. Ada yang udah lagi? Yang di Zoom? Ibu dari sini, Ibu. Dari yang hasil ini dikalikan 1,65 ya, Bu ya. Ya, betul. Buat memperoleh asam amino dari yogurtnya ya. Iya.
Sekarang coba berapa kandungan asam amino pada yogurtnya? Iya, betul. Tunggu sebentar ya. 110 dikali 1,5. Oke, betul. Ibu sudah. Triptofan. Nggak beda jauh lah. Maksudnya pasti kan ada perbedaan sedikit di koma belakang komanya ya. Oke. Silakan kira berapa dari asam amino proteinnya? Tapi itunya Ibu komanya banyak banget. Ya, kalau misalnya banyak banget pakai sebenarnya cukup 1 atau 2 angka di belakang koma aja yang disebutin. Belum dibulatkan Ibu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Isolesinnya 118,598. Lesinnya 182,917. Lisinnya 144,632. Metioninnya 45,771. Sistinnya 16,504. Fenilalaninnya 94,092 96. Tirosinnya 94,436. Treoninnya 85,587. Triptofannya 26,0337. Valinnya 127,615. Oke, jadi paling untuk angka depannya sih rata-rata sama, cuman angka di belakang komanya agak beda-beda. Mungkin karena ada bagian pembulatan ya. Udah paham berarti Syakira ya? Iya Bu, tinggal dibulatkan ya Bu, berarti dari sini. Yang lain gimana? Koma Bu. Kenapa? 2 angka di belakang koma atau 3? Sebenarnya tuh cukup 1. Cukup 1 angka di belakang koma, tapi nggak apa-apa kalau mau 2 angka juga. Takutnya kan panjang banget ya kalau kita kebanyakan angka di belakang koma, jadi boleh 1 atau 2 angka aja. Baik Bu, terima kasih. Ya, nah yang lain ada yang bingung nggak? Kenapa udah bisa? Udah Ibu. Coba Dian gimana? Udah bisa Dian? Sebentar Bu. Oh ya, masih ngitung ya? Muhammad Tri mana ya Muhammad Tri? Itu nggak ada. Dia kayaknya kelempar. Gina ada, bisa Gina? Alfas tadi gimana? Udah bisa lagi? Oke. Banget ya guys. Oh. Iya, Tri kayaknya kelempar deh. Masih belum selesai lagi penjelasannya. Dua menit lagi ya, tadi kita sampai 14.15, soalnya masih ada penjelasan lain lagi. Sampai 14.20 deh, biar nggak buru-buru banget. Iya Ibu, tadi Tri katanya nggak ada sinyal. Oh gitu, oke. Suruh join lagi ya, Tri ya. Ibu Aura udah, tapi komanya di belakang komanya tuh banyak banget Bu. Ya, nanti dituliskannya 2 angka aja maksimal ya, 2 angka di belakang koma. Iya. Jadi yang lainnya dibulatkan aja. Atau 1 angka di belakang koma juga nggak apa-apa. Siap Ibu.
Hilda, gimana Hilda? Sudah Ibu, Bisa? bisa. Oke. Ibu, Ya. tapi yang aura tuh dari yang nentuin konversi tuh Bu, yang 3,3 per 3,2 dikali 69,7-nya tuh hasilnya terus langsung dikali 1,65, jadi nggak dibulatin dulu gitu. Oh, nggak apa-apa. Nanti di bulan Nggak apa-apa. akhir aja. Di akhir aja nggak apa-apa Ibu. Iya, siap. Memang pembulatannya di akhir aja ya. Kalau misalnya tadi dari asam amino konversi dikalikan dengan kandungan proteinnya tetap pakai angka ini aja. Hitungnya nggak manual kan, pakai kalkulator kan? Tapi kalau manual nggak selesai. Udah ya, Dian udah bisa? Sudah, Bu. Udah ya. Yang di kelas gimana? Saya lanjut penjelasan autos gimana? Sudah seperti autos selesai deh. Sisi udah selesai sisi. Angelika udah? Sudah, Ibu. Bentar lagi kita lanjutin. Kenapa? Tri belum bisa join lagi ya, Tri? Belum, Ibu. Itunya Oh. masih checklist. Oh, nggak ada sih. Mau hujan sih memang. Sinyalnya kayaknya ini. Iya.
Oke, kita lanjut ya ke penjelasan selanjutnya. Yang di Zoom udah semua ya tadi ya. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Udah jago semua yang ngitungnya ya. Nah, sekarang kita baru menentukan skor asam aminonya. Kalau tadi yang kalian peroleh itu adalah kandungan asam amino dari setiap bahan makanan. Tadi kan contohnya yogurt, terus ayam, ya, roti. Itu tadi untuk satu jenis bahan makanan. Sekarang kita menentukan skor asam amino. Skor asam amino itu untuk beberapa jenis bahan makanan, ya. Nah, dia ditentukan dengan membandingkan asam amino esensial yang dikonsumsi dengan pola kecukupan asam amino esensial. Tadi ya, pola itu yang ada untuk bayi, anak prasekolah, anak sekolah, orang dewasa, dan ibu hamil. Jadi dia si pola kecukupan asam amino ini ditentukan berdasarkan usia dan juga kondisi fisiologis. Untuk ibu yang menyusui, dia juga menggunakan pola kecukupan yang sama dengan ibu hamil. Terus tadi nilainya berkisar antara 0 sampai 100. Apabila dia nilainya lebih dari 100, maka yang kalian tuliskan nanti adalah 100 plus aja. Jangan misalnya nilainya itu 103. Yang ditulis itu 100 plus, jangan 103-nya gitu. Terus skor asam amino pada jenis asam amino esensial suatu konsumsi pangan dengan nilai yang paling kecil disebut dengan asam amino pembatas. Misalnya nih, nanti kalian memperoleh skor asam aminonya untuk lisin 80%, triptofan 90%, treonin 87%, dan asam amino sulfurat 92%. Nah, dari keempat ini, yang paling kecil kan nilainya si lisin. Maka lisin itu adalah si asam amino pembatasnya. Dan nilai 80% ini adalah nilai SAA-nya. Gitu. Jelas sampai sini? Ya, jadi walaupun nih kan yang AAS itu maksimal 92, tapi karena lisinnya hanya 80%, maka yang dijadikan sebagai skor asam amino adalah si lisin. Yang 80% ini adalah nilai SAA-nya, dan lisin yang berperan sebagai asam amino pembatas. Nah, cara penentuan skor asam amino yaitu total asam amino yang dikonsumsi dari bahan makanan dibagi dengan nilai standar. Nilai asam amino standar itu yang dari pola kecukupannya. Terus nanti dikalikan dengan 100%. Kita masuk ke contoh. Ini untuk menentukan skor asam amino dan asam amino pembatas dari daging sapi. Jadi di sini contohnya dia hanya mengonsumsi daging sapi. Terus yang mengonsumsi adalah anak usia prasekolah. Tahapannya sama, kita cari dulu berapa kandungan asam amino pada tabel tadi, tabel daftar amino pembatas. Asam amino, dari tabel asam amino. Kemudian kita cari berapa pola kecukupannya untuk anak usia prasekolah. Nah, si pola kecukupan tadi menggunakan daftar yang ada di lampiran 2 ya. Lampiran 2 itu yang paling bawah, yang ini. Dan daftar yang kalian gunakan adalah yang tahun 85 ya. Oke. Nah, di sini kita masukkan data-data yang diperlukan. Pertama tadi jenis pangannya adalah daging sapi. Lihat kelas A2. Daging sapi, terus jenis asam aminonya apa saja? Ada 10 tadi ya. Di sini sih saya masukinnya. Oh, sorry, ada 8 ya. Di sini ada 8 karena yang asam amino sulfur sama aromatiknya digabung. Kemudian kandungan asam aminonya berapa? Ini ada di dalam tabel. Kemudian yang pKa ini tadi dari tabel pola kecukupan. Terus kita tentukan nilai SAA. Nilai SAA ini ditentukan dengan cara kandungan asam amino esensial dari bahan pangannya dibagi dengan pola kecukupan dikali 100%. Nanti diperoleh 74,4. Ya, jelas ya? Nah, ini dihitung untuk semua jenis asam amino. Nah, dari sini kan kita lihat ya skor asam amino yang belum dibulatkan. Ada yang sampai 172, ada yang 135. Saat kita bulatkan, semuanya yang lebih dari 100 ditulisnya 100 plus. Ya, kalau yang di bawah 100 tetap angka aslinya. Nah, dari SAA yang dibulatkan ini kita bisa menilai mana yang paling sedikit. Yang paling sedikit itu kan isolesin.
maka isoleusin adalah asam amino pembatasnya. Dan skor asam amino yang dituliskan adalah 74,4. Artinya yang terserap oleh tubuh itu hanya 74,4%. Gitu, jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang di Zoom ada yang mau bertanya nggak? Dari mana tadi memperoleh angkanya? Jelas ya? Kalau ini tadi diperoleh dari daftar asam aminonya. Ini dari pola, tadi kan anak usia prasekolah tuh, jadi kalian masukkan angkanya yang untuk anak usia prasekolah. Terus SAA adalah nilai yang kandungan asam amino esensialnya dibagi dengan pola dikali 100%. Oke, nanti kalian hitung semua, terus dibulatkan. Kalau lebih dari 100, maka dituliskannya 100 plus. Kemudian, asam amino dengan nilai SAA paling kecil berperan sebagai asam amino pembatas. Gitu. Nanti interpretasi yang bisa kita tarik berdasarkan hasil tersebut ya dapat diketahui nilai SAA yang diperoleh itu adalah 74,4 dengan isoleusin yang berperan sebagai asam amino pembatas. Yang artinya hanya sekitar 74,4% lah dari asam amino yang terkandung pada daging sapi yang bisa diserap oleh tubuh. Kayak gitu. Sampai sini jelas? Jelas ya? Sekarang kita lanjut. Latihan perhitungan. Tentukan skor asam amino dan asam amino pembatas dari 60 gram telur ayam untuk anak usia 4 tahun. Kalau usia 4 tahun, kira-kira masih usia prasekolah atau sudah sekolah? Prasekolah. Berarti nanti kalian menggunakan pola kecukupannya untuk anak usia prasekolah. Ya, coba saya kasih waktu sampai jam 14.45. Ya, 14.50 deh. Lama banget setengah jam ya? Apa nggak usah lama-lama? Ya. Ibu, maaf saya izin off cam ya. Iya, silakan. Mati lampu di rumah. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Iya, nah tugasnya ini ya, coba sekarang latihan berhitung skor SAA dan asam amino pembatas dari 60 gram telur ayam. Jadi tentukan dulu protein dari 60 gram telur ayam, tentukan berapa kandungan asam aminonya, terus hitung berapa SAA-nya dan tentukan asam amino pembatasnya. Sampai 14.45 aja ya, biar kita masih ada satu penjelasan lagi soalnya. Ibu, ini pakainya telur ayam ras apa kampung ya? Telur ayam yang ras aja. Baik, Yang di Ibu. DKBM-nya ya, pakai telur ayamnya yang ras aja ya. Iya, Ibu, terima kasih.
Sorry, nggak usah pakai 60 gram telur, jadi langsung aja telur ayam. Tentukan SAA dan asam amino pembatas pada telur ayam. Ya, biar langsung.
Ada yang udah? Sedikit lagi, Bu. Oke. Ibu sudah. Apa asam amino pembatasnya? Kenapa, Bu? Asam amino pembatasnya apa? Isoleucine Berapa ininya nilai SA-nya? 83,3. Oke, benar. Nah, yang di kelas apa asam amino pembatasnya? Isoleucine. Berapa nilai SA-nya? Oke, benar ya. Bisa ya? Ada yang masih bingung nggak? Yang di kelas ada yang masih bingung? Jelas? Yang di Zoom ada yang masih bingung? Dapat dari mana 83,3-nya? Gampang ya? Ananda mau tanya, Ananda sama? Enggak, Ibu. Oke. Jelas ya? Ada yang masih ngitung nggak? Udah selesai semua atau gimana? Hilda udah selesai? Sudah, Ibu. Udah. Melva udah? Ini dikit lagi, Ibu. Oke. Aura udah? Belum, Ibu. Belum ya? Siti udah? Udah, Bu. Ya, dapat 83,3 isoleucine? Dapat, Bu. Oke. Sekarang, tadi kan kalian baru menentukan untuk pokoknya satu bahan makanan. Sekarang kita sekarang menentukan untuk 1 hari full, ya. Kira-kira dari sumber protein yang kita konsumsi, berapa kan kadar asam aminonya, terus berapa nilai SAA-nya. Di sini ada pada contoh ya, saya membuat contoh perhitungan. Nilai SAA dan asam amino pembatas dari konsumsi bahan makanan pada anak laki-laki usia 12 tahun. Nah, yang dia konsumsi ada singkong, daging ayam, bayam, tempe, ikan mas, dan minyak. Pertama, step yang paling pertama dilakukan adalah menentukan berapa kandungan proteinnya dari semua bahan pangan yang dia konsumsi. Kemudian sama mencantumkan berapa asam amino. Jadi karena nanti kita akan membuat tabel, di sini kalian cantumkan berapa kandungan asam amino yang ada di dalam tabel DAA, biar lebih mudah nanti untuk menghitungnya. Terus menghitung berapa kandungan asam amino esensialnya dengan cara kayak tadi ya, dikalikan berapa kandungan proteinnya dikalikan dengan kandungan asam amino esensialnya. Kemudian setelah itu sudah selesai menentukan nilai setiap asam amino yang dikonsumsi per gram protein. Nah, kita mencari tahu berapa nilai asam amino yang dikonsumsi per gram protein. Caranya, tadi ini kan udah ada di total ini. Diperoleh kan totalnya sekian. Sehari itu sekitar 704,3 isoleucine, leucine sekian, dan lain seterusnya.
Nanti untuk memperoleh nilai yang tadi, isolasinya ini dibagi dengan total konsumsi protein per hari dalam satu hari. Nanti diperoleh nih konsumsi asam amino per gram proteinnya. Jadinya 24,86. 24,86 ini diperoleh dari 704,3 dibagi 28,33. Ya, 704 itu adalah total isoleucine dibagi dengan total konsumsi proteinnya. Nanti diperoleh total isoleucine dalam seharinya itu segini per gram protein. Setelah itu baru kalian bandingkan dengan pola kecukupan asam amino. Jadi yang dibandingkan itu seharusnya adalah total konsumsi asam amino per gram protein dibandingkan dengan pola kecukupan asam aminonya. Kalau ini tadi dia anak usia 12 tahun, maka pola kecukupannya adalah ini anak 12 tahun kan berarti anak usia sekolah. Ini ada ini pola kecukupannya. Terus nanti baru kalian tentukan berapa nilai SAA dan dibulatkan. Dan nanti dihitung SAA terkecil yang diperolehnya itu yang mana dan apa asam amino pembatasnya. Sambil dibuka ya ininya kalian modulnya. Jadi ini saya review lagi. Tadi jenis pangan yang dikonsumsi itu ada singkong, daging ayam, bayam, tempe, ikan mas, dan minyak. Kalau di sini saya tidak mencantumkan BDD-nya. Jadi asumsinya BDD-nya adalah 100%. Jadi saya nggak cantumin BDD-nya. Nah, pertama yang dilakukan adalah menentukan berapa konsumsi protein dari berat yang dimakan. Seperti biasa ya, ngitungnya, jadi cek dulu berapa kandungan protein di BKBM, kemudian dikalikan dengan berat yang dikonsumsi, nanti kan diperoleh sekian. Nah, yang di tabel yang ini, yang nomor 2 ini adalah kandungan asam amino esensial yang ada di tabel DAA. Jadi ini hanya disalin aja. Sebenarnya nggak mesti kalian salin, cuman di sini untuk mempermudah mengalihkan ke tabel yang ada di sini di sampingnya. Kemudian tabel yang nomor 3 ini adalah kandungan asam amino yang dikonsumsi. Caranya kan udah tahu ya, mengalihkan konsumsi protein dengan per jenis asam aminonya. Gampang ya, jadi 0,6 untuk isoleucine singkong 0,6 dikali 28,2, jadi 16,9. Leucine berarti 0,6 dikali 40,9, jadinya 24,5, dan seterusnya. Jelas ya? Bingung nggak? Ada yang bingung? Bingung ya? Bingung yang mana? Saya pengen ulang lagi ya. Saya emang suka nge-rap, jadi kalau ngeliatnya suka cepat. Nah, tadi ya ulang lagi jenis pangan yang dikonsumsi. Ada singkong, daging ayam, ya dari sini. Terus di sini saya tidak mencantumkan BDD. Artinya BDD-nya 100%. Ya. Nah, ini adalah berat yang dia makan. Nih, berat yang dikonsumsinya 50 gram, daging ayamnya 45 gram, bayamnya 100 gram, dan seterusnya. Terus, setelah tahu beratnya, kan kita bisa menentukan berapa proteinnya. Ya kan lewat BKBM. Kayak biasa aja udah hitung berapa protein dari setiap bahan makanan tersebut. Jelas sampai sini? Nah, terus yang di nomor 2 ini, kalian cantumkan berapa asam amino esensial yang ada di daftar asam amino. Jadi cuma disalin aja. Jelas ya? Jelas ya? Hanya disalin aja. Kemudian, baru di tabel sebelahnya ini, kolom setelahnya, kita kalikan isoleucine dari masing-masing bahan pangan yang dikonsumsi sesuai berat protein yang diperoleh. Berarti, kalau misalnya untuk singkong, isoleucine-nya kan berarti 28,2 ini dikalikan dengan protein yang dikonsumsi, ya kan? Nanti diperoleh 16,9. Dan itu dihitung untuk semua jenis asam amino dan setiap bahan makanan. Jelas? Jelas yang bingung? Dian, saya kecepatan enggak? Jelas ya? Saya lanjut ya. Nanti setelah selesai kalian hitung, kalian total seluruhnya dari setiap jenis asam amino. Nah, di sini nih minyak. Minyak itu proteinnya 0. Dan dia tidak ada juga di daftar asam amino. Dan lagi kan minyak itu sumber lemak ya, jadi dia tidak ada, maka dikosongkan saja. Oke? Nah, terus kita total deh, isoleucine-nya berapa. Isoleucine total semuanya, saya kasih warna lagi deh ya, biar kalian
bisa membedakan. Ini nah, ini adalah totalnya. Jadi total isolasinya itu 704,3, leusinnya 1398,8 dan seterusnya. Dan jangan lupa proteinnya juga kalian total. Total asupan protein seharinya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita konsumsi asam amino per gram protein. Caranya membagi tadi total isoleucin dan jenis asam amino yang lain dengan total protein yang dikonsumsi. Jadi, si 704 ini sorry tadi saya mau nah, sebentar ya. Saya lanjut ya. Nah, baru nanti kan kita peroleh berapa konsumsi asam amino per gram proteinnya. Setelah kalian hitung masing-masing ya, 704 dibagi 28,33, nanti diperoleh 24,86. Ya. Nanti untuk masing-masing asam amino juga seperti itu. Leusinnya dibagi dengan total konsumsi protein nanti diperoleh 48,32, begitu seterusnya. Kemudian di bawahnya lagi nih tabel yang ini kalian cantumkan berapa pola kecukupan asam amino untuk anak usia sekolah. Tadi kan 12 tahun. Nah, pola kecukupan asam amino anak usia sekolah itu yang 12 tahun ada 28, 44 dan seterusnya. Ya. Baru nanti kalian tentukan berapa SAA-nya. Nah, cara penentuan SAA-nya berarti konsumsi asam amino per gram protein yang ini. Jadi bukan pakai total dari isoleucin, bukan pakai yang 704, tapi pakai yang 24,86 ini. Dibagi dengan pola kecukupan sehingga nanti diperoleh ini 88,8. Dan dilakukan semua SAA-nya dihitung untuk setiap jenis asam amino. Baru nanti kalian bisa menentukan mana yang jadi asam amino pembatas. Nah, kalau di sini yang paling rendah itu adalah triptofan. Ya, jadi asam aminonya adalah asam amino pembatasnya adalah triptofan dan SAA-nya adalah 81,2. Jelas ya? Yang di kelas sudah jelas, yang di Zoom masih bingung? Coba saya zoom out sambil kalian cermati atau kalian bisa sambil cek yang ada di modul yang kalian pegang. Kalau takutnya nggak kelihatan gitu yang ada di layar. Jadi ini jenis bahan pangan. Ada mau nanya? Ya. Pola kecukupan itu menggunakan yang di daftar PKAE untuk anak usia sekolah. Kan umurnya 12 tahun. Sebentar. Nih, anak usia sekolah, isolasinya 28, leusinnya 44. Konsumsi AA tadi dibagi 704 dibagi sama total konsumsi protein seharinya. Nih, tadi yang saya kuningin, 704 dibagi sama 28,33. Itu berapa nanti? Itu kalau itu enggak?
704,3 dibagi 28,73. Benar ya? 24,86. Benar ya? Nah, itu diperolehnya dari situ untuk yang konsumsi asam amino per gram protein. Nanti untuk menentukan SAA-nya, si konsumsi asam amino per gram protein dibagi dengan pola kecukupan, diperoleh SAA-nya. Nah, terus jangan lupa dibulatkan terlebih dahulu. Kalau lebih dari 100, maka ditulisnya 100 plus. Terus nanti yang jadi asam amino pembatas adalah yang nilai SAA-nya paling kecil. Nanti kita bisa menginterpretasikan hasilnya bahwa SAA yang dari konsumsi anak laki-laki usia 12 tahun adalah 81,2 dengan triptofan sebagai asam amino pembatasnya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Silakan. Bu, saya mau memastikan aja. Iya, silakan. Jadi total isolasinya kan dijumlahkan hasilnya 704,3 dibagi protein. Konsumsi protein sehari. Konsumsi protein. Jadi 704,3 dibagi 8,33 itu 24,86 sampai ke lisin semuanya sampai valin. Baru nanti SAA-nya lihat di yang tahun 1985 itu ya Bu ya tabelnya. Bukan SAA-nya tapi pola kecukupan. Pola kecukupannya. SAA itu dari mana? SAA itu dari mana Bu? Konsumsi asam amino per gram proteinnya yang tadi hasil pembagiannya dibagi dengan pola kecukupan untuk anak usia sekolah. Tadi kan 704,3 dibagi 28,33 itu 24,86. Dibagi dengan 28 pola kecukupan. Nanti hasilnya adalah SAA-nya. 88,8. Coba deh kamu bagi. Oh, jadi tabelnya di sininya pola kecukupannya 24,86. Coba lihat dulu yang benar. Pola kecukupan itu kan yang dari sini, Syakira. Pola kecukupan itu yang dari tabel ini. Nih, anak usia sekolah. 28 untuk isolesin. Untuk lesinnya 44. Ya jelas ya? Nah, jelas apa masih bingung? Iya, Ibu ya. Jelas ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang di kelas ada yang masih bingung? Ngerti ya? Yang di Zoom ada yang masih bingung? Aura Bu mau nanya. Silakan. Itu yang dari Ibu blok kuning sampai bawah itu saya udah ngerti. Nah, mau nanya yang sebelumnya, yang di atasnya ini. Soalnya tadi nggak begitu nyimak, masih ngitung yang sebelumnya. Yang mana? Yang ini? Yang, ya itu Bu, yang AAE sama yang di sebelahnya itu. Nah, kalau yang berat ini tahu ya dari mana saya dapatnya ya. Beratnya udah ditentukan ya. Konsumsi protein tahu dari cara menghitungnya kan? Cara menentukan konsumsi protein, Aura? Iya. Tahu ya. Terus untuk yang kandungan AAE, yang ini ada nomor 2, ini ada di tabel DAA. Jadi kamu cuma salin. Salin aja yang ada di tabel DAA untuk singkong berapa, semuanya kamu salin aja. Daging ayam berapa, kayak gitu. Jelas ya? Iya Ibu, jelas. Nah, kalau misalnya yang ini adalah kandungan asam amino yang ada di tabel dikalikan dengan protein yang dikonsumsi. Jadi, di sini contohnya singkong. Per gram protein isolasinya itu 28,2. Kalau misalnya proteinnya 0,6, berarti kan 0,6 dikali 282. Nanti diperoleh isolasinya 16,9. Gitu. Iya Bu. Jelas ya, nanti diteruskan ke untuk semua jenis asam amino setiap bahan makanan. Jelas? Iya Ibu, jelas. Oke. Terima kasih Bu. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang lain? Jelas semua ya? Kalau udah jelas, saya mau kasih tugas. Nah, di sini tuh ada penjelasan sedikit. Jadi masyarakat Indonesia itu cenderung memiliki pola konsumsi dengan bahan makanan nabati yang dominan. Nah, asam amino yang sering menjadi pembatas adalah jadinya ada 4, yaitu lisin, asam amino yang sulfur, yaitu methionine dan cysteine, treonin, dan triptofan. Jadi biasanya sih kalau misalnya nanti kalian melakukan perhitungan SAA, cukup kalau untuk orang Indonesia ya cukup 4 jenis asam amino yang tadi.
Jadi kalau nanti selanjutnya ada tugas atau untuk misalnya GDDK, tapi nanti tergantung sih dari saya ya mau memberikannya seperti apa. Cuman untuk umumnya perhitungan SAA ini, kalau pada orang Indonesia cukup 4 jenis asam amino ini karena mereka sering menjadi pembatas. Yang lain itu biasanya udah cukup gitu berarti. Nah, ini hanya penjelasan singkat aja. Nah, terus saya masuk ke tugas. Jadi ini tugasnya tugas individu. Kalian saya minta untuk menentukan nilai SAA dan asam amino yang menjadi asam amino pembatas dari konsumsi sehari anak laki-laki usia 9 tahun. Yang dia konsumsi adalah ini seharinya nih. Terus nanti kalian kerjakan ditulis tangan menggunakan kertas folio. Nanti kalian foto dan dikumpulkan melalui spot. Nah, bentuk pengerjaannya seperti apa? Nanti saya inginnya ada cara perhitungannya. Dan juga ada tabel yang bersihnya, tabel yang seperti ini. Ya, jelas ya? Jadi nanti semua jenis bahan pangannya kamu masukkan, beratnya kamu masukkan, terus proteinnya berapa, terus kandungan AAE-nya berapa. Dan perhatikan, apakah ada bahan makanan yang harus dikonversi. Jadi kalau ada yang harus dikonversi terlebih dahulu. Ada sini ada 2, roti dan bakso sapi. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan buat tugasnya? Ibu, saya mau nanya. Silakan. Buat yang tabelnya itu nanti kertas folionya dibentuk landscape gak apa-apa kan ya, Bu? Gak apa-apa. Jadi boleh dibentuk landscape atau misalnya kalian mau menggabungkan 2 kertas folio, nggak masalah. Yang penting format tabelnya seperti ini. Jadi data yang tercantum di tabelnya seperti ini. Ya. Sama ada cara perhitungannya juga. Jelas, Sisi? Jelas, Bu. Terima kasih. Iya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Di kelas ada yang mau nanya? Ya, silakan. Kalau apa? Iya, jadi ini ceritanya nih tugasnya nih, dia kalian ceritanya menganalisis dari asupan protein dia dalam sehari. Kalian pengen tahu berapa skor asam aminonya gitu. Tapi ini saya cuman contoh aja gitu, belum tentu anak usia 9 tahun makannya seperti ini gitu. Dan yang tadi kan saya memang ada penjelasan tentang ini ya, tapi nanti yang kalian hitung tetap semuanya aja ya, sesuai sama yang ada di tabel ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang di Zoom udah jelas semua tugasnya ya. Jadi ada nanti di folionya ada tabel dan juga ada cara perhitungannya. Ya. Dan kalau ada bahan makanan yang harus dikonversi, jangan lupa untuk dikonversi. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, nanti kan ini sering nggak bergabung ya, nggak ada join lagi. Nanti tolong kalian kamu kasih tahu caranya ke dia gitu ya, biar nggak bingung. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan berarti nanti kita akan bahas dari hasil tugas kalian ini. Sama ada penjelasan mengenai survei lapang ke posyandu. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.